Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita berada di tepian Danau Toba, Sumatera, dan kita bisa melihat pemandangan di danau ini luar biasa. Tentu ini semua adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Inna khalaqnakum ma fil ardi jami'ah. Sungguhnya kami telah ciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit faedah di pagi yang cerah ini. Sebutkan dalam kitab Qawaidul Arba tentang 3 perkara yang membahagiakan manusia, di mana pengarang mengatakan idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfar. Apabila seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Dan apabila dia melakukan dosa, maka dia pun segera istighfar. Dan ulama mengatakan bahwa siapapun yang melakukan 3 hal ini, maka hidupnya pasti akan bahagia. Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tidak akan kesulitan dalam hatinya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka dia akan qanaah, akan redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang ditimpa musibah, dia akan bersabar. Dan sabarlah baik bagi dia. Karena bagaimanapun yang Allah Subhanahu wa taala timpakan dari semua musibah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, sehingga dia tidak akan sedih. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa istighfar apabila melakukan sebuah dosa, karena pengaruh dosa itu luar biasa. Seseorang tidak akan tenang hatinya kalau masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang apa itu syukur, apa itu sabar, dan apa itu istighfar. Tentu ini pembahasan yang sangat luas sekali. Tapi saya ingin contohkan beberapa kisah salaf tentang orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar. Yang pertama, orang-orang yang bersyukur. Di zaman Bani Israel, ada orang yang buta. Kemudian datang malaikat kepadanya, kemudian mengatakan, "Wahai hamba Allah, kira-kira apa yang kau inginkan seandainya Allah Subhanahu wa taala kabulkan keinginan?" Maka orang buta ini mengatakan, "Demi Allah, tidak ada keinginan kecuali mataku bisa memandang." Akhirnya kemudian malaikat ini mengusap kedua matanya, dia pun mampu melihat. Kemudian malaikat ini memberikan kepadanya kambing yang sedang hamil dan ditinggalkannya. Setelah bertahun-tahun kemudian, kambing itu melahirkan jantan dan betina. Kemudian dari 2 kambing ini menjadi banyak dan banyak, akhirnya 1 lebah. Kemudian malaikat ini yang sudah lama tidak berjumpa dengan orang buta yang sudah sembuh ini, kemudian datang dalam bentuk orang buta. Kemudian dia mengatakan kepada yang sudah sembuh butanya ini, "Sesungguhnya aku orang fakir. Aku butuh sesuatu yang ingin saya makan. Boleh nggak saya minta 1 di antara kambingmu yang 1 lembah itu?" Maka dengan senang hati sang buta mengatakan, "Sungguhnya kebutaanku dulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, itu sudah cukup bagiku.
Kalau engkau ingin mengambil 1 ekor kambing, jangan 1 ekor kambing, 1 lembah kambing pun aku kasih. Akhirnya kemudian malaikat ini baru berkata jujur dan mengatakan, sesungguhnya adalah aku ini utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku hanya sekedar mengujimu. Tapi karena engkau hamba yang bersyukur kepada Allah azza wa jal, maka pandanganmu akan terus sehat dan kambingmu akan selalu banyak. Begitulah hakikat syukur. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau sekalian hamba Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, pasti Allah akan tambah nikmat tersebut. Minimalnya nikmat tidak akan dihilangkan dan akan senantiasa ditambah. Ini satu kisah orang yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, kisah orang yang bersabar. Tidak ada kisah yang menarik dalam kisah-kisah orang-orang yang sabar melebihi kisahnya Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang luar biasa. Mulai dari kekayaan, kesehatan, istri yang salehah, anak-anak yang luar biasa, pekerja, dihormati, dan begitu seterusnya. Tapi dalam sekejap Allah subhanahu wa ta'ala tarik semuanya. Hartanya habis, anak-anaknya mati semua. Kemudian juga kesehatannya diambil dan diberikan penyakit yang disebutkan dalam ulama sejarah. Penyakit Nabi Ayyub itu benjol-benjol, penuh nanah, darah, bahkan ada ulatnya, sehingga manusia menjauhinya. Tapi Ayyub sabar. Justru dengan kesabarannya, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam akhirnya dikembalikan lagi kesehatannya, hartanya, anak-anaknya, dan begitu semuanya. Kenikmatan yang telah Allah berikan, Allah lipat gandakan 2 kali. Dan itu buah daripada kesabaran. Ingat bahwa setiap manusia itu akan diuji. Sering saya katakan 3 perkara yang pasti bagi manusia. Bahwa dunia bukan tempat istirahat. Manusia tidak lepas daripada ucapan manusia, dan manusia tidak selamat dari kematian. Artinya bahwa apapun ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, hadapi dengan kesabaran. Karena itu hakikatnya mengangkat derajat dan juga menghilangkan dosa-dosa kita. Kemudian yang terakhir, kisah tentang istighfar. Mungkin masih kisah di Israel. Ada seseorang yang ingin bertobat karena sudah membunuh 99 jiwa. Akan tapi dia salah bertanya. Dia bertanya kepada seorang pendeta yang jahil. Kemudian sang pendeta mengatakan, engkau tidak akan diterima tobatmu karena engkau sudah membunuh 99 jiwa. Akhirnya geramlah orang ahli maksiat ini karena sang pendeta tidak memberikan solusi. Dibunuhlah pendeta itu sehingga genap menjadi 100 jiwa. Tapi dia tidak putus asa. Karena putus asa itu bahaya. Terus dia mencari, akhirnya berjumpa dengan orang alim. Kata sang alim, kalau engkau ingin bertobat, di sana ada sebuah kampung semua orang-orang soleh. Belajar di sana, bergaullah dengan mereka. Akhirnya dengan senang hati dia pun berangkat ke tempat orang-orang soleh yang ada di kampung tersebut. Tapi Allah takdirkan di tengah jalan dia meninggal dunia. Akhirnya kemudian datanglah malaikat azab hendak mengambil rohnya. Tiba-tiba datang malaikat rahmat hendak mengambil rohnya. Kemudian dua-duanya mengatakan, yang malaikat azab mengatakan dia pantas masuk neraka karena sudah membunuh 100 jiwa. Kata malaikat rahmat, tidak, dia pantas masuk surga karena sudah ada keinginan taubat kepada Allah azza wa jalla. Akhirnya Allah mengutus malaikat qadha, malaikat hakim, untuk memutuskan ruh ini pantasnya masuk neraka atau masuk surga. Akhirnya kemudian secara jarak sebenarnya dia lebih dekat kepada sang alim yang bertanya dibandingkan desa yang ditujunya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sayang dengan dia karena dia ingin bertobat. Allah lipatkan bumi itu sehingga kematiannya lebih dekat kepada desa yang ditujunya. Maknanya dia masuk surga dan malaikat rahmat berhak untuk mengambilnya. Begitulah orang-orang baru ada keinginan tobat saja, sudah Allah bukakan pintu rahmatnya. Apalagi orang yang betul-betul bertobat kepada Allah azza wa jalla. Makanya Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang kalian sudah terlanjur melampaui batas diri kalian, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Sekelas syirik pun sekalipun, kalau kita datang kepada Allah dengan membawa ampunan, maka Allah pun datang kepada kita juga sama membawa ampunan, bahkan lebih dari apa yang kita minta. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan 3 perkara ini menjadi ibrah bagi kita.
Alhamdulillah kita bisa menikmati pemandangan di Danau Toba ini. Ahlan wa sahlan bagi orang-orang Medan nih ya, yang sering komen juga di YouTube. Alhamdulillah saya sudah menginjakkan kaki di kota Medan, dan bagi saya untuk warga Medan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.